di rumah. Untungnya ya kita bisa ketemu. Biasanya susah banget. Oh, susah banget gitu ya? Sibuk sekali gitu ya? Iya. Umay, tumben ada apa ini? Ini ngobrol-ngobrol aja sih. Oh iya. Jadi gini, ada permasalahan gini kan. Saya kan menyadari saya itu agak sibuk gitu ya. Saya itu punya permasalahan tentang manajemen waktu. Gini, karena kan selain saya sebagai seorang ibu gitu ya, saya juga ngajar. Sebagai guru, saya juga punya bisnis kecil-kecilan ini Bu Nurul. Jenengan itu ceritanya itu kerepotan gitu. Iya. Lah ngatur waktu bagaimana? Gimana gitu. Betul sekali. Kalau selama ini gimana? Selama ini ya kalau ada jadwal apa gitu langsung berangkat gitu. Iya. Gitu. Jadi maksud jenengan kesini tadi mau apa? Mau gimana? Mau ngobrol ya bagaimana? Saya mungkin ngobrolnya ini nanti mungkin ada solusi dari Bu Eni gitu biar saya bisa memanajemen waktu dengan baik gitu Bu Eni. Kayaknya nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau untuk solusi kita pasti nanti ada jalan. Iya, semoga. Tapi kita lihat nanti mungkin Bu Mei bisa memberitahukan solusinya sendiri dengan ngobrol-ngobrol. Iya. Siap. Oke Bu Mei. Nah, di sini Bu Mei, selain jenengan itu jadi ibu rumah tangga, menjadi guru ya, guru TK, juga punya bisnis kecil-kecilan. Sebenarnya di rumah itu ada yang membantu nggak selain jenengan sendiri yang wirawiri seperti ini? Saya kan dibantu sama suami gitu ya. Tapi kan bisnis, terutama yang bisnis ini ya, ini kan dimulainya dari saya. Jadi dari semua kontak WA, dari pelanggan-pelanggan, itu kan maksudnya ke kontak WA saya gitu ya. Padahal kontak WA saya itu cuma satu gitu kan. Nanti sudah urusan sekolah anak pakai WA saya, urusan di sekolah gitu ya bersama wali-wali murid gitu kan pakai WA saya. Terus pelanggan-pelanggan yang masuk gitu kan yang juga pakai WA saya. Jadi saya agak kerepotan gitu membagi waktunya gitu. Ini tadi ya. Iya Ibu. Mungkin Bu, ya selain kerepotan untuk membagi waktu ini dari putra, untuk anak didik, untuk suami juga pasti juga ya Bu ya. Jenengan pernah nggak melakukan apa gitu yang sekiranya pernah jenengan bisa merasa santai dengan melaksanakan aktivitas itu? Selama ini sih gini. Ini ya sebagai guru kan kita saya sendiri ini terpilih sebagai calon guru penggerak ini Ibu. Jadi mantap, luar biasa. Gini karena kan jadwal waktunya itu setiap hari kan sering buka LMS gitu ya. Kan kita ngerjainnya di komputer gitu ya, di laptop gitu ya. Kita buka LMS itu ada tugas-tugasnya dan setiap hari harus mantengin gitu. Mantengin LMS. Iya. Selain itu di LMS kita ada ini Zoom itu tatap muka gitu kan, ini apa lewat dunia maya gitu kan, dengan fasil, dengan PP, dengan sesama CGP itu juga membutuhkan waktu tersendiri gitu. Kita harus meluangkan waktu. Kalau Zoom itu kan 1 jam, 2 jam gitu kan. Jadi kita harus benar-benar prepare waktunya benar-benar jauh-jauh hari gitu kan. Makanya saya bingung memanajemen waktu saya sendiri itu bagaimana gitu. Bukannya sok sibuk gitu ya Ibu, jadi tapi ya memang sibuk beneran ya Bu ya. Iya, makanya saya jadwal itu kan bener, makanya saya bingung ini selama ini. Itu tadi kan dari mengerjakan LMS yang butuh nggak cuma setengah jam ya. Betul, harus berjam-jam, 2-3 jam dengan suami, dengan anak-anak, dengan TK. Skala prioritas jenengan itu yang pertama itu apa? Tentunya keluarga. Nah, tentunya keluarga ya. Berarti jenengan itu kalau untuk keluarga harus banyak di rumah gitu ya? Iya, harusnya kan seperti itu kan. Tapi kan dari pagi kita kan sudah ngurusin keluarga gitu kan. Nanti jam 7 udah sampai sekolah, nanti pulang sekolah ngurus ini apa LMS yang dia juga penggerak. Belum kalau ada Zoom gitu kan. Setelah itu kita ngurusin bisnis ini kan. Nah, ini kan juga harus meluangkan waktu juga kan, harus milah-milah dalam waktu 24 jam ini kayaknya rasanya kayak nggak cukup itu. Kalau 24 jam itu Bu, kira-kira saya mau tanya sama dia, kalau tidur itu jam berapa dan jam berapa? Kalau tidur itu sesempatnya.
Jadi kalau benar-benar pekerjaannya sudah selesai baru bisa tidur kan? Padahal sebenarnya ya Bu ya, kalau kita itu bisa maksimal tidur lah paling tidak kan 4 jam mungkin ya Bu ya. Iya. Itu mungkin anu ya Bu ya, lebih bagus Lebih di badan fresh kita, gitu ya. lebih fresh ya mungkin. Nah, selain itu Bu, untuk istirahat, untuk anak-anak pernah itu jenengan membuat suatu apa gitu biar semuanya terlaksana dengan baik? Oh iya, ini mungkin kedepannya saya ini mau buat ini Bu, mau buat jadwal tentang kegiatan saya sehari-hari. Tapi juga cuma lewat HP aja jadwalnya, nggak kayak anak-anak sekolah jadwal Senin jam berapa sampai jam berapa. Ini nggak sedetail itu kan, selama 24 jam gitu kan. Kita harus mulai bangun pagi ngurusin anak, suami, nanti terus lanjut ke sekolah jam berapa, nanti terus meluangkan waktu kan. Yang guru penggerak ini kan yang buka LMS itu kan jadwalnya sebenarnya sudah ada, sudah ada gitu kan. Jadi kita harus memanage waktunya benar-benar harus bagus gitu kan. Betul sekali. Selain membuat jadwal itu kan pasti ada sesuatu yang membuat jenengan itu memang harus benar-benar melakukan penjadwalan ini. Sebenarnya apa sih Bu yang memotivasi jenengan biar bisa melakukan penjadwalan ini? Oke, motivasinya ya biar ini keluarga tidak terabaikan. Betul, satu. Terus pekerjaan saya sebagai guru, nah, kembali lagi tidak terabaikan juga anak didik juga kan. Kadang kalau ngerjain di LMS itu kan ini banyak sekali tugasnya gitu kan. Betul, kadang kita nge-lag gitu, harus yang mana dulu. Sedangkan murid-murid di kelas kan harus benar-benar ini ya, kita harus berperan langsung gitu kan, nggak bisa ditinggal-tinggal. Sambil anak-anak bermain gitu, kita ngerjain LMS gitu kan. Tidak mungkin sekali tidak mungkin sekali kan kalau saya sebagai guru TK gitu kan, nggak bisa disambi gitu kan. Gitu, terus nanti terus sampai rumah juga ini LMS-nya ini kan masih lanjut terus kan ini. Kan ada due-date-nya sendiri kan, itu harus benar-benar ini. Due-date apa itu? Due-date itu batas waktu yang harus kita upload gitu kan, tugas sehari gitu kan, langsung di-upload. Nanti jam 12 malam itu harus di-upload sebelum jam 12 malam gitu kan, harus benar-benar ini ya. Sedangkan prioritas saya yang saya prioritaskan tadi yang keluarga tadi kan, biar nggak semuanya nggak terabaikan, keluarga tidak terabaikan, murid-murid saya di sekolah juga tidak terabaikan. Terus yang LMS ini juga kan penting ya, yang CGP ini kalau nggak LMS-nya nggak dikerjain nanti nggak lulus saya, gimana dong? Terus yang bisnisnya itu kalau nggak dijalankan nanti jalan di tempat, makanya betul sekali. Jadi sedih dan rumah ini. Benar sekali, makanya harus balance. Sejauh panjenengan membuat rencana penjadwalan ini apa sudah pernah dilaksanakan? Sementara ini belum. Baru dalam angan-angan saja. Saya tadi dapat caranya, dapat triknya habis ngobrol sama Bu Nurul tadi. Kayaknya saya harus buat jadwal ini deh. Gitu. Jadwal. Nah, kira-kira nih kalau pembuat jadwal itu cuma terencana bisa dilaksanakan tidak ya? Insya Allah. Cuma kalau jadi rencana kalau itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus langsung dibuat. Iya. Harus secepatnya dibuat gitu kan. Secepatnya dibuat, harus membuat suatu jadwal yang antara dengan bisa memisahkan prioritas terutama betul sekali, skala prioritas. Soalnya anak juga perlu penting pendidikan. Sekali. Betul. Tapi kan kalau dengan bisnis jenengan juga perlu pemasukan. Iya, harus balance gitu kan. Iya. Terus sebagai guru itu tanggung jawab jenengan. Apalagi jenengan tugas-tugas tadi sebagai guru penggerak. Betul sekali. Kira-kira cara panjenengan membuat jadwal itu gimana biar nggak cuma di angan-angan saja? Jadi ini rencananya ya, semoga segera terrealisasi. Amin. Mulai besok pagi nih. Wah, cepat sekali. Kan ini harus cepet-cepet ini kan, waktu harus berjalan gitu kan. Saya katakan tadi 24 jam aja kayaknya rasanya nggak cukup gitu kan. Bunga itu yang sat-sat gitu makanya saya punya ini sih, saya punya trik ini sih kalau mengerjakan LMS itu dalam misalnya dikasih waktu 3 hari gitu kan. Di jadwalnya itu 3 hari saya bisa menyelesaikan satu tugas itu dalam 1 hari. Jadi dalam 2 hari itu kita ada waktu luang gitu biar bisa lebih mengurusi keluarganya gitu kan, bisnisnya gitu kan. Jadi semuanya bisa berjalan sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi untuk LMS ceritanya kalau rapat-rapat itu mungkin dipadatkan seperti itu. Betul sekali. Iya. Nggak bisa nyantai gitu ya. Kalau untuk LMS ini sendiri Bu, kami dengan tadi kan sudah mau bilang kan untuk yang 3 hari dijadikan 1 hari sudah bisa terlaksana.
Insya Allah sudah. Sudah. Iya. Nah, ini tapi untuk LMS adalah tapi kan prioritas panjenengan adalah Keluarga. ada sekolah. Iya. Kalau untuk keluarga bagaimana? Kalau untuk keluarga, bagaimana kita Penjadwalannya tadi. penjadwalannya Oke. mulai dari bangun tidur jam berapa, terus Iya. misalnya kan anak-anak saya itu kan kalau berangkat ke sekolah gitu kan, Iya. kalau si kakak sama adik ini berdua ini harus berangkatnya bareng gitu kan. Jam 6 itu jadwal sekolahnya kan jam 7 masuk gitu. Sebisa mungkin jam 6 sudah berangkat ke sekolah. Jadi saya kan setelah ini muntake gitu ya. Oh, muntake. Anak-anak ke sekolah itu kan saya harus mengurusi saya sendiri. Betul Mau sekali. menuju ke sekolah gitu kan. Kemudian Harus nyiapin seragam, tugas-tugas yang untuk anak-anak di sekolah gitu kan. Gitu, Ibu. Betul sekali. Tapi kan kalau di keluarga kan tidak cuma diri sendiri. Iya. Kira-kira adakah rekan siapa yang bisa untuk Iya, kolaborasi tentunya dengan suami. Betul sekali. Iya, harus bisa berbagi tugas. Kalau pagi misalnya ya kan, kalau saya misalnya ya kalau ini masak nasi gitu kan, sudah gitu ya, memang masak gitu kan, suami saya yang pergi keluar cari sayur gitu kan, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa gitu kan, berbagi tugas gentenan gitu. Iya, gantian. Yang namanya keluarga itu harus kayak gitu. kita jalani bareng-bareng. Betul sekali. Seperti itu. Oke, Bu Mei. Dari yang LMS sudah dipadatkan rapi, dari yang anak-anak sudah terprogram, Iya, sama suami kolaborasinya juga harus baik. dan sama. Nah, untuk di sekolah ini bagaimana, Bu? Kalau untuk di sekolah, kita kan ada teman sejawat gitu ya, Ya. ada kepala sekolah yang bisa membantu saya. Misalnya kan kalau saya, misalnya jadwal jam 1, ada Zoom Bu, Ibu. Mereka juga, saya minta izin ke mereka gitu kan, jam Iya. 1. Harusnya belum pulang dari sekolah gitu kan, kalau masih ada jadwal rapat dan sebagainya, saya harus harus prepare gitu, harus izin kan, harus ini kali Bu. Jadi butuh pengertian mereka. Jam Betul. 1 aku harus keluar dari sekolah, nanti lanjutkan harus ada sinyal wifi biar satset gitu kan, Iya, basis gitu iya, kan. betul sekali. Nah, dari situ tadi ya Bu ya, itu tadi kan sudah terprogram, Iya. terencana dengan baik, dan apakah sudah jenengan gimana ya Bu ya, biar nggak diangan-angan terus, adakah jenengan untuk biar tidak diangan-angan mau diapakan jadwal itu? Besok sementara sih mau buat jadwalnya di HP dulu, Oh, kan ada dulu. misalnya jam segini, misalnya prioritas jam 6 anak-anak itu sudah harus keluar dari rumah gitu kan, terus jam 7 saya sudah harus sampai sekolah gitu kan. Yang namanya HP ya Bu, sekarang memang tidak bisa ditinggalkan. Betul sekali. Di dunia sekarang ini ya. Nah, kalau seumpama terjadi kendala, dengan HP, seperti itu karena jenengan yang jadi patokan HP, apa yang akan jenengan lakukan juga? Mungkin ini, tapi kalau sementara di print dulu ya, ditempel gitu ya. Berarti tertulis ya Bu ya? Tertulis ya. Tapi kan jadwal itu setiap hari berubah. Jadi kan nggak bisa kayak anak-anak sekolah itu Senin, Selasa, Rabu tetap itu gitu kan. Jadi misalnya kalau hari ini Senin, besok jadwalnya misalnya ada rapat jam segini, ada buka LMS, ada Zoom, ada gitu kan. Mulai dari semalamnya kita harus buat ini list-listnya. Setidaknya dari jadwal panjenengan itu kan yang termasuk dari rapat itu kan berarti masuk bagian daripada sekolah. Iya, betul sekali. Harus dipilah-pilah. Jadi kemungkinan penjadwalan panjenengan itu tetap bisa ke poinnya masing-masing. Soalnya kan panjenengan kan sudah membuat jadwal walaupun acaranya berbeda, tapi kan jamnya itu kan sudah ini kan waktunya dengan keluarga dengan ini, dengan sekolah kan rapat ini. Nah, siang dengan saat kita berbisnis seperti ini. Nah, dari semuanya itu tadi Bu ya, dari dengan membuat jadwal itu ada kendala? Tentunya ada. Bisa menyebutkan Bu kendalanya? Kadang gini ya, mudah-mudahan kecil. Kadang gini ya, sudah buat jadwal gitu ya. Iya. Mungkin ini meleset tuh ya jadwalnya. Meleset gitu itu kan. bagaimana? Misalnya jam rapat gitu ya. Misalnya kita setelah pulang sekolah ada jadwal rapat gitu kan. Tiba-tiba ini teringat, ada Zoom gitu ya. Saya lupa gitu kan. Nah, terus ini harus bisa, ini waktunya harus bisa ini ya Bu,
berpolok Iya, tadi. tentunya. Misalnya Izin kalau tadi. rapatnya kan nggak harus saya yang menghadiri gitu, bisa betul. tuker jadwal gitu kan, seperti itu. Nah, Harus betul. jadi harus ini apa sama teman sejawat harus pintar-pintar, Berarti pintar-pintar. ada di balik kesulitan pasti ada Ada, kemudahan, betul seperti sekali. itu. Tentu Nah, saja. nah, Bu, peluangnya jenengan membuat jadwal ini, peluangnya kalau di skala nih, di skala Iya. seumpama jadwal itu 10 kan mungkin perfect ya, udah sempurna Iya, itu ya. oke. Dari yang sudah jenengan laksanakan ini, kira-kira jenengan ini sekarang sudah berada di skala berapa? Mungkin masih 6,5. Masih 6,5. Masih jauh sekali ya. Masih jauh sekali dari nilai sempurna. Iya, betul sekali. Tapi kan kalau untuk nilai sempurna itu kan memang harus beranjak dari yang sedikit Betul ya, Bu, sekali. ya. Nah, untuk peningkatan itu mungkin ada kiat-kiat itu lagi selain untuk membuat jadwal itu biar waktunya panjenengan ini bisa terfokus dengan masing-masing poinnya tadi Masing-masing selain plot gitu jadwal, ya. Mungkin ada Tentunya lagi. kolaborasi dengan ini orang sekitar kita, misalnya kalau di keluarga sama suami gitu Oke, kan. kolaborasi, Heeh. ya. Terus kalau di sekolah kolaborasi sama teman sejawat gitu kan. Nanti balik lagi ke CGP gitu kan. Kita kadang ada poin kita ada belajar kelompok gitu. Kita bahas apa gitu kan, kita harus bisa terpikirkan dengan baik. Itu misalnya kelompok ada 3 orang gitu kan. Ada 3 orang terus ini misalnya ada yang besok aja lah, santai aja gitu kan. Tapi saya berusaha ini sebisa mungkin diselesaikan sehari ini yuk kita upload gitu kan. Harus kolaborasi, harus tahu maksudnya ngomongnya itu harus ini kan. Kadang kan sendiri-sendiri tak orang itu. Misalnya saya pengennya satset gitu kan, ada temennya yang nggak apa-apa besok aja, tapi kan saya besok harus melakukan yang lain gitu loh. Kadang jenengan itu terlalu banter tapi temennya lah nggak bisa seperti itu. Iya, makanya tapi kan dari semua hambatan itu kan jenengan kan bisa kan menemukan solusi. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan setelah itu gitu. Tadi Betul ya, sekali. jadwal selanjutnya. Jadwal selanjutnya. Nah, Iya. dari mulai jadwal yang jenengan buat dan ada alternatif lain dengan berkolaborasi dengan keluarga, terutama ya suami, anak-anak juga tentunya. Terus untuk guru dengan kepala sekolah dan dengan rekan bisnis kita semua ini, apa ada hal lain yang bisa menguatkan jadwal panjenengan ini, yang ada hal lain yang bisa membuat panjenengan itu lebih kuat lagi biar saya itu fokus dengan jadwal itu harus begini gitu. Tentunya ini komitmen saya, tanggung jawab saya. Saya kan buat jadwal sendiri, saya harus menaatinya. Kayak di sekolah juga seperti itu kan, ada keyakinan kelas misalnya nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Yang buat kan anak-anak dengan kita, jadi anak-anak juga harus mematuhinya gitu. Sama juga seperti saya sudah buat jadwal sendiri, masa saya harus melanggarnya gitu kan. Jadi saya berkomitmen dengan diri saya sendiri. Saya kan musuh kita kan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, kita insya Allah ini ya bisa terlaksana. Betul sekali. Jadwal bisa terlampaui dengan baik. Misalnya besok ganti jadwal lagi bisa terlampaui dengan baik. Jadi harus konsisten dengan jadwal yang panjang. Betul sekali. Nah, ini jadwal ini tadi kan jenengan kan mau mendikong kalau mau dilaksanakan insya Allah mulai besok. Insya Allah. Kira-kira jangka waktu berapa ini akan nilai keberhasilan dari 6,5 itu, mungkinlah dari nambah setengah lah atau nambah jadi 7 atau nambah 7,5 itu jangka waktu berapa pelan ya atau berapa minggu gitu. Mungkin ada 1-2 minggu untuk target itu. Harusnya secepatnya gitu kan, tapi kan itu harus pelan-pelan. Kayak orang ini loh, kayak orang habis tidur gitu ya, suruh bangun langsung mandi kan nggak bisa gitu ya. Harus alon-alon, ngolet dulu, angop dulu gitu kan, duduk dulu gitu kan, minum dulu baru mandi, harus langsung bangun langsung mandi gitu. Harus pelan-pelan. Terus Bu Mei, jadwal dengan tadi kan sudah ilmunya sudah mau dilaksanakan dalam jangka waktu mungkin seminggu. Insya Allah seperti itu. Dari nilai jadwal ini tadi, ukuran keberhasilan panjenengan itu apa? Oh, jadwalku so mantep nih, so wis dadi aku buat jadwal dari ngatur jadwal aku sudah bisa itu. Ukuran panjenengan itu apa?
ukuran keberhasilannya, Iya. saya mampu melampaui semua jadwal itu dengan baik dan bisa memilah-milah antara saya sebagai seorang ibu, seorang istri, saya sebagai guru, saya sebagai pebisnis, walaupun pebisnis kecil-kecilan gitu, saya sebagai CGP calon guru penggerak gitu, saya mampu memaksimalkan peran saya di plot-plot tersebut, di masing-masing plot-plot tersebut, terutama tidak mengabaikan untuk nilai istirahat. Betul sekali, itu yang penting. Terus jika di antara tadi Bu, jenengan kan sudah berhasil kok tiba-tiba ada gangguan lain seperti apa? Gangguan lain seumpama kok tiba-tiba harus ada acara bersama keluarga dan harus meninggalkan semua jadwal yang tersusun itu, jenengan bagaimana menyikapinya? Iya, kalau seperti itu ya harus ini, misalnya kan kadang jadwal sudah tiri-tiri gitu ya, tiba-tiba nyempil ada jadwal yang nggak sesuai ini ya, yang nggak sesuai jadwal yang sudah kita susun gitu ya. Kita harus ini sebisa mungkin misalnya kalau sudah jadwalnya pagi gitu ya, terus siang gitu ya, siang ada rapat, terus kayak tadi ya kalau ada jadwal Zoom gitu kan kita bisa tukar peran dengan teman gitu, jenengan yang berangkat rapat, saya yang ngurusin CGP dulu gitu kan, seperti itu. Tapi kok tiba-tiba hari itu seumpama ya Bu ya, hari itu kok jadwalnya semuanya memang harus ditiadakan dan saya sekeluarga harus off dan harus keluar kota. Apakah jenengan ada apa ya alternatif lain seperti itu? Mungkin kalau alternatif lain kalau di misalnya untuk ada jadwal sekolah dan untuk CGP, nah kan kita berarti udah fokus ke keluarga semua nih jadwal untuk ke sekolah dan untuk CGP dan untuk yang ini tadi bagaimana? Seperti yang saya utarakan yang dari awal itu, untuk mengantisipasi ada jadwal yang tiba-tiba miss gitu ya, makanya dari misalnya ada due date-nya 3 hari, saya selesaikan dalam 1 hari, nah dalam 2 hari ini kan insya Allah bisa ini ya, misalnya kalau ada hal-hal yang tiba-tiba gitu kan bisa di waktu luang yang 2 hari. Di sini saya sampaikan ya tadi urutannya yang jenengan sampai ke sini sore-sore. Iya, maaf ganggu ini. Sudah apa? Bingung karena mengatur waktunya bagaimana. Betul sekali. Bu, saya tuh pusing ya mengatur waktunya karena kesibukan menjadi guru, kesibukan menjadi CGP dan kesibukan apalagi kita banyak sekali dan ternyata panjenengan itu sebenarnya sudah mempunyai solusi. Sudah jenengan laksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Jenengan kerjakan sehari-hari bersama keluarga. Nggak terasa gitu tapi kan. Nggak terasa. Karena cuma kalau nggak diutarakan seperti ini cuma aduh kepiye terjatuh gimana gitu kan. Nah, dari tindak lanjut panjenengan ini tadi membuat jadwal seperti ini tadi, apa yang akan jenengan lakukan untuk seterusnya? Iya, konsisten tadi, konsisten ya, jadwal yang ada, terus yang saya buat sendiri, yang saya patuhi sendiri, komitmen dengan diri kita sendiri. Apakah itu juga akan jenengan laksanakan dengan keluarga panjenengan? Iya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Berarti kan anak dan suami juga harus dikasih pengertian. Betul sekali. Dengan jadwal itu iya, jauh-jauh hari kan seperti itu, misalnya kayak program CGB ini harus meluangkan waktu banyak itu kan di depan laptop, ada Zoom berjam-jam gitu kan. Kita harus kan sebelumnya sudah gitu ngetek gitu kan. Anak-anak ini, ibu ini sama suami juga seperti itu kan. Kan otomatis nggak bisa diganggu kan kalau misalnya Zoom itu beberapa jam itu kan nggak bisa gitu tengok-tengok ngurusin anak sambil goreng ini kan nggak bisa gitu kan, makanya harus sebelumnya dikasih tahu dulu. Seperti itu ya Bu ya. Ternyata tuh ya apa yang kita pikirkan itu sebenarnya nggak serumit apa yang kita betul sekali ya. Apalagi kalau sudah ngobrol kayak gini ya, sudah ngobrol asik seperti ini sudah agak plong gitu ya, sudah punya solusi sendiri, sudah sendiri, malah lebih sakset gitu loh jenengan itu sebenarnya. Alhamdulillah. Mungkin hanya butuh teman untuk ngomong-ngomongkan buat sharing. Bu sebenarnya di sini tuh nggak penuh Bu, cuman saya itu harus bagaimana. Setelah diajak ngobrol ternyata jenengan sudah tahu dengan sendirinya, sudah dengan sendirinya seperti itu. Nah Bu Mei, nah di sini tadi saya sudah nggak memberikan ya Bu, cuman menyupport panjenengan kok, jenengan yang mengasih solusi sendiri. Terima kasih sekali loh mau diajak ngobrol nih sore-sore datang sini. Bagaimana? Seneng, plong, lega sekali. Iya, kamu menemukan solusi atas apa yang saya rasakan gitu kan. Saya unek-unek saya tadi, aduh gimana dari kemarin itu cara ngatur jadwal gitu kan. Setelah datang ke
rumah jenengan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena cuma ngobrol biasa gitu kan, sharing-sharing Iya, gitu. Ya, begitu Bu. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup. Iya, lain kali mungkin saya bisa ini lagi kalau masih ada apa bisnis gitu ya. Jadi saya tidak sesuai dengan komitmen saya gitu kan. Iya. Nanti kan musuh kita sendiri kan saya sendiri Saya- gitu kan. saya Nanti sendiri besok sendiri. saya ngobrol lagi sama Oke, jenengan. boleh, Boleh kan? boleh. Nggak Tapi ganggu, enggak, tapi Oke. WA dulu ya. Oke, siap Takutnya janjian nanti- gitu ya. Nanti enggak ketemu sama Oh, saya pas sama saya. sibuknya saya. Enggak sih Bu. Oh gitu. Saya itu juga sibuk, tapi mungkin sama seperti panjenengan. Mungkin cuma harus komunikasi. Betul seperti sekali. itu. Mungkin cuma ini aja Ibu Oke, yang Bu. saya Terima kasih. haturkan gitu ya. Curhat ini ya. Curhatnya nggak sedikit tapi banyak nih tadi. Gitu Ibu Nurul, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Ngobrolnya, Neng. waktunya Terima juga. kasih, Bu. Besok kita sambung lagi. Saya juga mohon maaf jika menanggapi panjenengan masih kurang Sudah berkenan. baik, sudah baik. Seperti itu Mohon dan pamit jangan ini. takut. Boten, Oke. Nyun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.